Halo, perkenalkan, nama saya Monik Noya dengan NIM 19091020084 jurusan Sastra Inggris. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar-dasar filsafat dan pemikiran modern. Pada saat ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Sapiens, Sejarah Singkat Umat Manusia yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini menjadi buku bestseller internasional dan telah diterjemahkan ke dalam 30 bahasa. Buku ini sudah ada sejak tahun 2011 di Israel dan digunakan sebagai bahan ajar oleh penulisnya di The Hebrew University of Jerusalem. Kemudian baru diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 2014 dan pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 2017. Dalam buku ini, Harari merangkum dari berbagai macam sumber penelitian, literatur, sekaligus penelitian yang ia lakukan sendiri, yang kemudian ia bukukan secara ringkas, lugas, dan mudah dipahami. Namun, buku ini mungkin cukup berat bagi orang-orang yang jarang membaca, karena buku ini berjumlah 513 halaman. Yang membuat saya takjub dengan Profesor Harari adalah ia bisa dengan detail menjelaskan tentang sejarah umat manusia, namun tetap dengan bahasa yang mudah dipahami. Buku ini memiliki 4 bagian. Bagian pertama adalah revolusi kognitif. Bagian ini menjawab berbagai pertanyaan yang mungkin sudah lama terpendam dalam benak kita, termasuk saya sendiri. Mulai dari apakah kita satu kerajaan dengan binatang atau tidak? Jika tidak, lantas mengapa muncul penemuan fosil-fosil seperti Meganthropus paleojavanicus atau fosil-fosil Homo yang lain, misalnya Homo erectus? Pertanyaan ini sudah muncul sejak saya SD atau SMP, yang mana dalam pembelajaran IPS, khususnya materi sejarah, kita diajarkan tentang berbagai jenis manusia purba yang sempat membuat saya terpikirkan saat itu, kemana kira-kira mereka? Apakah mereka sudah musnah tiba-tiba karena tidak bisa bertahan hidup hingga tinggal tersisa Homo sapiens? Atau apakah mungkin spesies-spesies itu merupakan orang-orang di belahan dunia lainnya? Misalnya, orang Eropa yang berkulit putih adalah Homo neanderthalensis, atau mungkin orang Afrika yang memiliki kulit hitam adalah bagian dari jenis Homo yang lain. Profesor Harari tidak menjelaskan tentang asal-muasal genus lain di luar genus Homo, misalnya Meganthropus. Ia hanya menjelaskan bahwa di awal sekitar 2 juta tahun yang lalu, di bumi ini sudah dihuni oleh sekumpulan manusia yang bukan dari jenis Homo, yang artinya bisa jadi dari genus Meganthropus atau lainnya. Jadi menurutnya sudah dari sekitar 2 juta tahun yang lalu, manusia itu sudah ada dan menghuni bumi ini bersama dengan binatang lainnya. Namun sekumpulan manusia ini tidak signifikan. Artinya peradaban manusia itu tidak sesignifikan yang dilakukan oleh genus Homo. Homo sapiens sudah menghuni Afrika Timur sejak 150.000 tahun yang lalu. Jadi ada lompatan dari 2 juta tahun yang lalu, yang mana merupakan waktu di mana bumi sudah dihuni oleh sekumpulan manusia, ke 150.000 tahun yang lalu, yang merupakan awal Homo sapiens ada. Meskipun sudah ada sejak 150.000 tahun yang lalu, Homo sapiens baru mulai menjelajahi wilayah lain di planet bumi dan mendorong spesies manusia lain punah pada sekitar 70.000 tahun yang lalu. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, lantas kemana perginya spesies Homo lainnya? Nah, di sini Profesor Harari memberi 2 alternatif teori atau pendekatan. Yang pertama, ia mengatakan bahwa spesies Homo lain yang lebih tua seperti Homo neanderthalensis atau Homo soloensis bisa jadi mereka kawin dan melahirkan manusia yang ada saat ini. Teori ini diperkuat dengan fakta, yakni setidaknya ada 1-4% DNA sapiens di dataran Arab dan Eropa yang merupakan DNA Neanderthal. Bisa jadi, pada saat itu Neanderthalensis kawin dengan sapiens, kemudian melahirkan sapiens-sapiens yang ada di dataran Timur Tengah dan Eropa.
Teori yang kedua adalah genosida. Jadi, Homo sapiens ini melakukan genosida kepada Homo lainnya karena menganggap mereka adalah ancaman, sementara Homo sapiens juga membutuhkan teritori untuk bertahan. Pertanyaan lainnya, bukankah homo-homo yang lain diklaim memiliki kemampuan bertahan yang lebih baik dari Homo sapiens? Jadi, pada awal kehidupan Homo sapiens di muka bumi, mereka hanya tinggal di gua-gua, sementara Homo yang lain sudah hidup berkelompok. Harari juga mengatakan bahwa Homo sapiens ini kemampuan beradaptasinya tidak lebih baik dari Homo yang lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya volume otak Homo neanderthalensis yang lebih besar dari Homo sapiens dan struktur tulang yang lebih padat dan besar dari Homo sapiens. Kemudian, bagaimana bisa Homo sapiens menang dari yang lain? Menurut Harari, salah satu faktor yang menjadi determinan atau paling dominan adalah adanya revolusi kognitif pada Homo sapiens antara 70.000 tahun sampai 30.000 tahun yang lalu. Artinya, ada perubahan secara masif terhadap kemampuan berpikir Homo sapiens. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan adanya revolusi kognitif tersebut? Untuk ini, Profesor Harari belum bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Namun, teori yang paling banyak dipercaya mengemukakan bahwa mutasi genetik tanpa sengaja mengubah penyambungan sel-sel otak sapiens dan memungkinkan mereka berpikir dalam cara yang belum pernah ada sebelumnya dan berkomunikasi dengan satu jenis bahasa yang sama sekali baru. Kita bisa menyebutnya dengan pohon pengetahuan. Lalu bagaimana cara kerja revolusi kognitif ini? Ilustrasinya seperti ini. Misalnya, 1 lawan 1, Homo sapiens dan Homo neanderthal. Jelas Homo sapiens kalah telak. Terlebih Homo neanderthalensis mempunyai kemampuan beradaptasi dengan iklim yang lebih tinggi daripada Homo sapiens. Mengapa Homo neanderthal ini tidak dapat membuat kelompok dengan jumlah yang jauh lebih banyak? Ini adalah fungsi dari kemampuan kognitif, karena kemampuan kognitif yang paling signifikan adalah kemampuan berkomunikasi. Inilah yang membedakan Homo sapiens dan spesies lainnya. Homo sapiens menciptakan bahasa, dan bahasa ini hanya dapat dimengerti oleh sesama Homo sapiens. Bahasa mereka luar biasa luas, dan mereka bisa menghubungkan sejumlah terbatas bunyi dan tanda untuk menghasilkan kalimat dalam jumlah yang tak terbatas, masing-masing dengan makna yang berbeda. Dengan begitu, Homo sapiens bisa mencerna, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi dalam jumlah yang besar tentang dunia sekeliling. Lalu apa saja fungsi bahasa ini? Yang pertama adalah sebagai alat komunikasi dan koordinasi. Ini merupakan fungsi yang paling umum atau sederhana dari bahasa, sama dengan kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh hewan. Bedanya, Homo sapiens memiliki kemampuan berbahasa yang lebih detail. Misalnya, seekor monyet bisa berteriak ke rekan-rekannya untuk berhati-hati karena ada singa. Sedangkan Homo sapiens akan memberitahu teman-temannya yang lebih dari itu, seperti lokasi pastinya, termasuk jalan-jalan yang berbeda menuju ke arah sana. Ciri unik sejati dari bahasa bukan hanya sekedar kemampuan menyampaikan informasi, tetapi lebih dari itu, yakni sejauh mana informasi diteruskan tentang hal-hal yang bahkan tidak tampak sama sekali. Fungsi yang kedua adalah bahasa sebagai alat gosip. Mungkin fungsi ini terdengar agak absurd atau aneh, karena bagaimana bisa bergosip dapat membuat Homo sapiens bertahan dari kepunahan, bahkan sampai mengalahkan spesies lainnya. Gosip di sini tidak hanya sekedar berkomunikasi biasa, tetapi lebih dari itu. Melalui bahasa, mereka dapat menggunjingkan atau merubah keadaan. Singkatnya, kata adalah senjata mereka. Kemampuan ini membuat jumlah mereka bertambah besar, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa melalui gosip, kita mendapatkan suatu keterikatan emosional dan kepercayaan. Gosip membantu Homo sapiens membentuk kawanan yang lebih besar dan lebih stabil. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh spesies lain,
dan menyebabkan mereka kalah dari Homo sapiens. Dan fungsi yang ketiga adalah bahasa sebagai imajinasi. Ini merupakan fungsi yang paling kompleks dibandingkan fungsi lainnya. Bayangkan, kemampuan otak Homo sapiens bisa berimajinasi tentang suatu hal yang di luar daya rengkuh mereka. Ketidakmampuan mereka membuat mereka terus berimajinasi guna bertahan hidup. Dari hasil daya imajinasi Homo sapiens, kemudian muncul kepercayaan-kepercayaan seperti adanya kekuatan matahari atau dewa matahari dan dewa-dewa lainnya. Ketika kita memikirkan hal tersebut, mungkin kita akan langsung mengkaitkannya dengan agama karena hal tersebut menyangkut kepercayaan. Namun uniknya, dalam buku ini, Profesor Harari berangkat dari kisah dalam dunia korporasi bisnis. Menurutnya, melalui imajinasi Homo sapiens membentuk apa yang disebut collective imagination. Apakah revolusi kognitif ini memiliki dampak negatif? Tentu saja. Salah satu dampak buruk dari revolusi kognitif yang dialami oleh Homo sapiens adalah kepunahan. Gelombang pertama kepunahan adalah ketika ada penyebaran manusia penjelajah yang bisa berpengaruh pada binasanya jutaan mamalia raksasa seperti mamut. Kembali lagi ke pertanyaan di awal tadi, mengapa mamut yang besar bisa kalah melawan Homo sapiens yang tingginya bahkan tidak sampai 2 meter? Sekali lagi, jawabannya adalah revolusi kognitif. Gelombang kepunahan yang kedua adalah ketika revolusi agrikultur, yakni adanya penyebaran petani. Di sini ada satu hal yang berubah dan sangat mempengaruhi kehidupan dari Homo sapiens, yakni kepemilikan lahan. Kepemilikan lahan inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab kepunahan dalam periode ini. Karena sapiens membutuhkan lahan untuk berproduksi, bertahan hidup, dan berkembang biak, mereka membuka lahan dan yang pasti akan membuka hutan. Lalu saat membuka hutan, secara tidak langsung juga akan membunuh spesies yang lain. Berikutnya gelombang kepunahan yang ketiga, yakni disebabkan oleh aktivitas industri. Jadi jangan percaya ketika kita mendengar cerita bahwa nenek moyang kita hidup harmonis dengan alam. Jauh sebelum revolusi industri, Homo sapiens memiliki catatan di antara semua organisme atas ulahnya yang mendorong sebagian besar spesies tumbuhan dan binatang menuju kepunahan. Ini mengingatkan kita bahwa bencana-bencana besar yang terjadi semata-mata bukan karena alam, tapi juga karena adanya campur tangan manusia. Bagian yang kedua dari buku ini adalah revolusi agrikultur. Menurut buku ini, revolusi agrikultur terjadi sekitar tahun 9000-an sebelum Masehi. Ketika itu banyak Homo sapiens yang masih hidup sebagai pengembara atau pemburu, kemudian beralih menjadi kelompok-kelompok yang bercocok tanam. Pertanyaannya, mengapa demikian? Mengapa mereka berpikir untuk bercocok tanam? Sekali lagi, revolusi kognitiflah penyebabnya. Mereka mencoba berpikir dan mencari cara untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Daripada harus hidup berpindah-pindah, mereka berpikir lebih baik untuk diam di satu tempat dan mengembangkan lahan yang ada dengan bercocok tanam. Mereka mendomestikasi tanaman-tanaman liar dan juga hewan-hewan liar. Namun uniknya, Harari berpikir jangan-jangan bukan Homo sapiens yang mendomestikasi tanaman-tanaman liar dan hewan-hewan itu, namun tanaman-tanaman dan hewan-hewan liar itulah yang mendomestikasi Homo sapiens. Di sini kita diajak untuk berpikir lebih luas. Dan dari sini juga, revolusi agrikultur berkembang pesat hingga banyak pemukiman dan lahan-lahan. Ada banyak dampak lainnya juga yang disebabkan oleh adanya revolusi agrikultur. Antara lain, yang pertama, adanya peledakan produk. Yang kedua, kurangnya nutrisi untuk bayi karena kebanyakan ibu mereka harus bekerja di ladang. Yang ketiga, kurangnya nutrisi orang dewasa dan anak-anak karena adanya perubahan pola makan. Yang keempat, mereka dituntut harus bekerja lebih berat karena kebutuhan yang lebih banyak. Yang kelima, kepunahan hewan-hewan besar akibat pembukaan lahan. Yang keenam, berkembangnya sistem sosial yang mengarah ke sistem strata sosial.
Yang ketujuh, berkembangnya mitos-mitos tentang tatanan sosial yang diimajinasikan seperti adanya kerajaan atau negara-negara. Yang kedelapan, adanya mitos tentang kesenangan atau kepuasan, misalnya budaya konsumerisme. Dan yang kesembilan, adanya pembedaan gender yang berdasarkan konstruksi sosial masyarakat. Berikutnya kita masuk ke bagian ketiga buku ini, yakni penyatuan manusia. Selama beribu-ribu tahun, kultur-kultur kecil sederhana pelan-pelan bersatu menjadi peradaban-peradaban yang lebih besar dan lebih kompleks, sehingga dunia berisi semakin sedikit dan semakin sedikit mega budaya yang masing-masing lebih besar dan lebih kompleks. Nah, kira-kira bagaimana manusia bisa bersatu menjadi kelompok yang besar? Menurut Harari, ada 3 hal yang menyatukan. Yang pertama adalah ekonomi. Menurutnya, sebenarnya uang itu adalah pencetak toleransi manusia. Mengapa? Karena berkat uang, manusia yang tidak saling mengenal bisa saling bekerja sama. Bahkan para penguasa muslim yang menyerukan jihad melawan kaum kafir Kristen dengan senang hati menerima pajak dalam bentuk koin-koin yang memampangkan Kristus dan perawan Maria. Yang kedua adalah politik atau imperium. Menurutnya, harus ditegaskan bahwa sebuah imperium didefinisikan semata-mata oleh keragaman kultural dan perbatasan-perbatasan fleksibelnya ketimbang oleh asal-usul, bentuk pemerintahan, luas teritorial, atau ukuran populasinya. Imperium memainkan peranan menentukan dalam menyatukan banyak kultur kecil menjadi kultur-kultur besar yang lebih sedikit. Imperium sendiri sudah ada dalam kehidupan manusia sejak sekitar 200 sebelum Masehi. Lalu, apakah imperium akan tetap ada? Menurut Harari, tampaknya pada masa depan pun, sebagian besar manusia akan hidup dalam satu imperium. Namun kali ini imperiumnya akan benar-benar global. Dan yang ketiga adalah agama. Harari mendefinisikan agama sebagai suatu sistem norma dan nilai-nilai manusia yang didasarkan pada keyakinan pada suatu tatanan manusia super. Hadirnya agama ini tidak lepas dari adanya revolusi agrikultur tadi. Misalnya, selama orang tinggal sepanjang hidup mereka dalam teritori terbatas beberapa ratus kilometer persegi, sebagian besar kebutuhan mereka bisa dipenuhi oleh arwah-arwah setempat. Namun, begitu kerajaan-kerajaan dan jaringan-jaringan perdagangan meluas, orang butuh mengontak entitas-entitas yang kekuasaan dan otoritasnya mencakup seluruh kerajaan dan seluruh area perdagangan. Nah, upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini yang membawa kemunculan agama-agama politeistik, yakni agama yang memahami dunia dikuasai oleh sekelompok dewa yang kuat, seperti dewi kesuburan, dewa hujan, dan dewa perang. Namun kemudian, mereka mulai meyakini bahwa Tuhan mereka adalah satu-satunya Tuhan, dan bahwa Dia sesungguhnya kekuatan tertinggi alam semesta, dan kepercayaan akan Tuhan itu satu disebut dengan monoteisme. Terobosan besar dalam monoteisme adalah Kristen yang bermula dari sebuah sekte esoterik Yahudi yang berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias yang telah lama mereka nanti-nantikan. Berikutnya kita masuk kepada bagian yang keempat atau bagian yang terakhir dalam buku ini, yakni revolusi saintifik. Dalam periode ini, manusia telah mendapatkan kekuatan-kekuatan besar baru dengan menginvestasikan sumber daya di riset saintifik. Ini merupakan sebuah revolusi karena sampai sekitar tahun 1500 Masehi, manusia di muka bumi terlalu meragukan kemampuan mereka untuk meraih kekuatan medis, militer, dan ekonomi yang baru. Nah, mengapa manusia-manusia modern mengembangkan keyakinan pada kemampuan mereka untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan baru melalui riset? Manusia sudah berusaha memahami alam semesta sekurang-kurangnya sejak revolusi kognitif. Riset saintifik memberi kekuatan-kekuatan baru yang digunakan antara lain untuk mendapatkan sumber daya baru
dan sebagian di antaranya diinvestasikan kembali ke riset. Uniknya, Harari mengatakan bahwa revolusi saintifik adalah revolusi ketidaktahuan karena penemuan besar yang dihadirkan revolusi saintifik adalah penemuan bahwa manusia tidak tahu jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka yang paling penting. Lalu, kira-kira sudah sejauh mana perkembangan saintifik yang ada? Kita cukup melihat sejarah pendidikan untuk menyadari seberapa jauh proses ini telah membawa kita. Selain itu, problem yang dianggap tak bisa diatasi namun paling mengusik, menarik, dan penting adalah kematian. Agama sendiri menjadikan kematian sebagai sumber utama pemaknaan kehidupan dan tak terelakkan. Namun bagi orang-orang sains, kematian bukan akhir yang tak terelakkan, tetapi semata-mata problem teknis dan pasti memiliki solusinya. Proyek terkemuka revolusi saintifik adalah memberi manusia kehidupan abadi. Beberapa ahli yang serius mengemukakan bahwa pada tahun 2050, sebagian manusia akan menjadi immortal. Sains modern tumbuh subur berkat imperium-imperium Eropa. Dari imperium yang ada, muncullah mentalitas penjelajah dan penakluk yang tergambar dengan baik oleh perkembangan peta-peta dunia. Perkembangan peta menghantarkan para penjelajah kepada penemuan Amerika yang menjadi sebuah peristiwa fondasi bagi revolusi saintifik. Columbus tidak hanya mengajarkan bangsa Eropa untuk menghargai observasi masa kini atas tradisi-tradisi masa lampau, tetapi hasrat untuk menaklukkan Amerika juga mewajibkan bangsa Eropa untuk mencari pengetahuan baru dengan kecepatan yang menggila. Untuk memahami sejarah ekonomi modern, kita benar-benar perlu memahami apa arti dari pertumbuhan. Harari menggambarkan ekonomi modern sebagai seorang remaja yang kebanyakan hormon. Ia melahap apa saja yang ia jumpai dan tumbuh lebih cepat dari yang bisa kita hitung. Ekonomi modern tumbuh berkat kepercayaan kita pada masa depan dan kesediaan kaum kapitalis menginvestasikan kembali keuntungan mereka pada produksi. Namun itu saja tidak cukup, karena pertumbuhan ekonomi juga membutuhkan energi dan bahan baku yang tentu saja terbatas. Setiap kali kelangkaan mengancam dan memperlambat pertumbuhan ekonomi, investasi mengalir ke riset saintifik dan teknologi yang tidak hanya menggunakan cara-cara yang lebih efisien dalam mengeksploitasi sumber daya yang ada, tetapi juga jenis energi dan bahan baku yang sama sekali baru. Pada intinya, revolusi industri adalah sebuah revolusi konversi energi yang menunjukkan lagi dan lagi bahwa tidak ada batas jumlah energi yang kita miliki. Namun, saat dunia dicetak agar sesuai dengan kebutuhan Homo sapiens, habitat-habitat dirusak dan spesies-spesies pun punah. Planet kita yang dulu hijau dan biru berubah menjadi pusat perbelanjaan berisi beton dan plastik. Pemanasan global, naiknya permukaan laut, dan polusi yang menyebar membuat bumi semakin tak bisa dihuni oleh jenis kita dan pada masa depan sebagai akibatnya akan terjadi adu cepat antara kekuatan manusia dan bencana-bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia. Ini semua hanya bisa dikendalikan dengan manipulasi ekosistem yang lebih drastis yang akan menghasilkan kekacauan yang lebih buruk. Meskipun seluruh sapiens ini semakin tahan pada kehendak alam, mereka justru semakin tunduk pada kemauan-kemauan industri dan pemerintahan. Revolusi industri membawa puluhan kehebohan besar lainnya dalam kehidupan manusia. Beradaptasi dengan waktu industrial hanyalah salah satu di antaranya. Contoh-contoh lain yang terkenal adalah urbanisasi, hilangnya kaum tani, bangkitnya proletariat industri, pemberdayaan orang biasa, demokratisasi, budaya anak muda, dan desentralisasi patriarki. Revolusi ini juga menyebabkan runtuhnya keluarga dan masyarakat. Keluarga-keluarga dan komunitas-komunitas menindas para anggotanya tak kalah brutal dari negara-negara dan pasar modern, dan dinamika internal mereka
sering penuh ketegangan dan kekerasan, namun orang-orang tak punya banyak pilihan. Hingga masa revolusi saintifik, tidak ada korelasi yang jelas antara kekuasaan dan kebahagiaan. Namun dalam beberapa abad terakhir ini, manusia sudah tahu bagaimana menggunakan kapasitas mereka secara lebih bijaksana. Keluarga dan komunitas tampaknya memiliki dampak yang lebih besar pada kebahagiaan ketimbang uang dan kesehatan. Orang-orang yang hidup dalam ikatan keluarga dalam komunitas yang erat dan suportif secara signifikan lebih bahagia ketimbang orang-orang yang keluarganya mengalami disfungsi dan yang tidak pernah menemukan komunitas. Sebuah kehidupan yang bermakna bisa sangat memuaskan, bahkan saat berada di tengah kesulitan, sedangkan kehidupan yang tidak bermakna adalah siksaan yang berat, betapapun nyamannya. Menurut Buddhisme, sebagian besar orang mengidentifikasi kebahagiaan dengan perasaan-perasaan gembira dan mengidentifikasi penderitaan dengan perasaan-perasaan yang tidak senang. Akibatnya, orang menganggap apa yang dirasakannya sebagai sumber makna yang besar dengan bernafsu untuk mengalami terus-menerus kesenangan seraya menghindari rasa sakit. Homo sapiens memiliki keterampilan rancang yang terbatas. Tidak ada yang baru tentang rekayasa biologi yang ada di dalamnya. Orang-orang sudah menggunakannya selama ribuan tahun dalam rangka membentuk ulang diri mereka dan organisme lain. Misalnya, pengebilian yang mungkin sudah ada selama 10.000 tahun. Akan tetapi, kemajuan-kemajuan belakangan ini telah membuka kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tak terbayangkan. Misalnya, rekayasa genetika. Akan tetapi, para ahli genetika tidak hanya ingin mentransformasi garis keturunan makhluk hidup. Mereka bermaksud menghidupkan kembali makhluk yang sudah punah juga. Mereka bahkan berencana menanam DNA Neanderthal yang sudah direkonstruksi ke dalam sel telur sapiens sehingga memproduksi anak Neanderthal pertama dalam 30.000 tahun. Teknologi baru yang lain yang bisa mengubah hukum kehidupan adalah rekayasa cyborg, yakni makhluk yang menggabungkan bagian-bagian organik dan inorganik seperti sapi manusia dengan tangan besi. Dari semua proyek yang sedang dikembangkan, yang paling revolusioner adalah upaya untuk merancang antarmuka komputer dua arah yang akan memungkinkan komputer membaca sinyal-sinyal elektrik otak manusia dengan mentransmisi secara simultan sinyal-sinyal yang bisa. Pembagian ini, Harari juga menceritakan tentang kisah Frankenstein, yakni kisah tentang seorang ilmuwan yang menciptakan makhluk artifisial yang tak terkendali dan membuat kekacauan. Mitos ini menghadapkan Homo sapiens pada fakta bahwa hari-hari akhir sedang mendekat. Masa depan tidak dapat diketahui dan akan mewujudkan jika ramalan-ramalan dari beberapa halaman terakhir terwujud sepenuhnya. Satu-satunya hal yang bisa kita coba lakukan adalah mempengaruhi arah yang sedang ditempuh, karena kita mungkin akan segera mampu merekayasa hasrat-hasrat kita juga. Berikutnya kita masuk pada subbab terakhir dari bagian yang keempat ini, yang juga merupakan bagian terakhir dari buku ini, yakni sesudah itu binatang menjadi Tuhan. Pada bagian ini, Harari mengingatkan kembali akan keberadaan manusia dari awal kehidupannya. Mulai dari Homo sapiens yang merupakan binatang yang tak signifikan, kemudian bertransformasi menjadi penguasa segenap planet dan meneror ekosistem, dan kini berdiri di ambang menjadi Tuhan. Sapiens telah menguasai alam. Peningkatan masif kekuatan manusia tidak dengan sendirinya memperbaiki kesejahteraan individual sapiens, dan biasanya malah menyebabkan penderitaan besar bagi binatang-binatang lain. Manusia tampaknya menjadi semakin tidak bertanggung jawab dari sebelum-sebelumnya. Harari pun menutup buku ini dengan memberi refleksi kepada kita, yakni, apakah ada sesuatu yang lebih berbahaya ketimbang Tuhan-Tuhan yang tidak puas dan tidak bertanggung jawab, yang tidak tahu apa yang mereka inginkan? Demikian review buku Sapiens, Sejarah Singkat Umat Manusia ini.
Kiranya bisa bermanfaat, dan jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.